warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadina Nur Anissa, NIM G03218029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peda jurnal saya yang berjudul tentang manajemen perubahan organisasi sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan di industri batik lawean Surakarta dengan tema proses dan efek dari perubahan. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu proses dan efek dari perubahan. Nah, proses perubahan adalah suatu proses transformasi, memodifikasi, dan mengubah sesuatu. Dan efek dari perubahan itu adalah suatu efek dari proses perubahan tersebut. Dan efek dari perubahan itu ada dua, yaitu positif dan negatif. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang penyebab perubahan di batik lawean Surakarta. Yang pertama, karena pemenuhan dan kebutuhan dan selera konsumen. Yaitu maksudnya di sini adalah kami selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen dan memproduksi batik sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua, faktor keinginan untuk meningkatkan pendapatan para pengusaha batik. Di sini pendapatan para pengusaha batik di lawean Surakarta sudah cukup stabil, tidak tinggi maupun tidak rendah. Namun dalam kondisi ini, karyawan menginginkan gaji yang rendah, namun perusahaan tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Yang ketiga, adanya persaingan dari kompetitor para pengusaha batik. Maksudnya di sini seperti para pengusaha batik besar di kota Pekalongan dan Cirebon menjual dengan harga yang murah sehingga mempengaruhi perubahan di batik lawean Surakarta. Yang keempat, kondisi perekonomian Indonesia yang fluktuatif. Maksudnya di sini adalah kondisi perekonomian mata uang di Indonesia cukup mengalami penurunan yang signifikan sehingga bahan baku yang diperoleh dari impor itu cukup tinggi menyesuaikan dengan nilai mata uangnya. Adalah faktor lingkungan sekitar, yaitu maksudnya adalah banyak sekali para pengusaha batik yang menyamai proses batik yang telah dilakukan oleh para pengusaha besar yang telah mapan dengan waktu yang lebih efisien. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak perubahan di batik lawean Surakarta, yaitu yang pertama, bertambah luasnya pasar dari penjualan produk. Yang kedua, meningkatnya permintaan atau pesanan yang diterima oleh industri batik karena sudah memiliki identitas berupa showroom. Yang ketiga, perubahan organisasi yang telah dilakukan oleh batik lawean Surakarta, yaitu dengan keamanan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Yang keempat, dirasakan oleh karyawan, yaitu meningkatnya taraf kehidupan yang diakibatkan oleh kompensasi. Yang kelima adalah perubahan dalam proses pembatikan memberikan efek terjadinya efisiensi dan efektivitas waktu serta tenaga yang digunakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses perubahan di batik lawean Surakarta, yaitu yang pertama tentang teknik produksinya. Dulunya teknik produksi di batik lawean Surakarta menggunakan tradisional, sekarang sudah menjadi semi modern. Yang kedua, setelah produk jadi, antara pengusaha batik saling berinteraksi secara intensif dan menitipkan produk antara pengusaha batik ini di showroomnya masing-masing dan memberikan potongan harga sehingga menjadi adanya tali persaudaraan antara pengusaha batik. Yang ketiga, pengintensifan bauran promosi. Pengintensifan bauran promosi atau promotional mix ini adalah berupa pembuatan web, mengikuti pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah maupun tempat sekitar. Seperti kalau di Solo ada pameran, jadi bisa diikuti seperti itu. Dan strategi bauran promosi di sini itu berupa kayak strateginya dinamakan WOM atau disebut dengan getuk tular. Getuk tular di sini adalah dari mulut ke mulut seperti itu. Yang keempat, mengadakan kemitraan usaha. Mengadakan kemitraan usaha di sini adalah bisa berupa perguruan tinggi, instansi, kantor baik swasta maupun pemerintah. Yang kelima, para pengusaha batik memanfaatkan transaksi perbankan modern. Transaksi perbankan modern di sini berupa kredit maupun debit, jadi memudahkan konsumen. Yang keenam,
menciptakan produk yang berbeda. Menciptakan produk yang berbeda di sini tuh inovasinya berbeda, kualitasnya pasti berbeda, terus variansinya juga berbeda dari industri lain dan didukung oleh teknologi produksi, dan teknologi produksinya pastinya modern. Tentang proses perubahan menurut Lewinskiin. Proses perubahan menurut Lewinskiin di sini ada 3, yaitu yang pertama tahap unfreezing, yang kedua tahap change, yang ketiga tahap refreezing. Tahap unfreezing di sini adalah tahap perubahan unsur berupa motivasi dengan mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengelola perusahaan. Yang kedua tahap change. Tahap change di sini adalah mendefinisikan objek dengan baik, komunikasi perencanaan yang meliputi kepemimpinan orang yang tepat dalam membangun tim dan sumber daya dan mengatur stakeholder untuk menghadapi resistance for change. Resistance for change adalah untuk menghadapi suatu perubahan. Yang ketiga adalah tahap preferencing. Tahap preferencing di sini adalah memformalkan sistem dan proses yang baru menjadi norma atau aturan dalam organisasi maupun perusahaan. Proses perubahan menurut Sulaksana 1994, yaitu yang pertama smooth incremental change, yang kedua adalah bumpy incremental change, yang ketiga adalah discontinuous change. Maksud yang pertama adalah di mana perubahan ini terjadi sifatnya lambat, sistematis dan dapat diprediksi. Rentan perubahan berlangsung pada kecepatan konstan. Maksud yang kedua adalah perubahan ini mempunyai karakter yang tenang, teratur dan terjadi secara periodik. Maksud yang ketiga adalah perubahan ini oleh pergeseran-pergeseran cepat atas strategi, struktur, atau budaya, baik secara masing-masing atau ketiganya sekaligus. Yang terakhir yang saya akan bahas di bedah jurnal ini adalah faktor pendukung perubahan. Faktor pendukung perubahan di Batik Lawean Surakarta, yaitu ada 4. Yang pertama adalah dukungan dari pemerintah, yang kedua adanya lembaga pendukung, yaitu Forum Pengembangan Komunitas Batik, yang ketiga meningkatnya tingkat pendidikan pengelola industri batik, yang keempat adalah para pengusaha mulai mengenal teknologi, baik teknologi produksi maupun informasi. Bedah jurnal dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.